Senasib dengan Agus Raharjo, Sudirman Said ngaku dimarahi Jokowi laporkan kasus korupsi Setia Novanto. Anda juga pernah mengalami hal yang sama dengan Pak Agus Raharjo, dan kebetulan ini objeknya sama ya, yang namanya adalah waktu itu Ketua DPR dan juga sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Kalau seingat saya ini kaitannya dengan skandal Papa minta saham ya, dan kemudian dampaknya Anda di reshuffle dari kabinet itu ya, atau bukan di reshuffle, diluluskan dengan cepat gitu ya. Saya tidak tahu apakah ada hubungan atau tidak, tapi kalau saya boleh ini kan sudah lewat, jadi toh Pak Agus Raharjo pun sudah bercerita apa yang di balik layar. Jadi saya boleh ceritakan pelan-pelan apa yang juga saya alami. Saya ingin cerita dua hal, tentu hal lain banyak yang bisa kita ceritakan pada waktunya, yaitu pada waktu audit Petrol dilakukan, itu juga saya sempat ditegur untuk seperti direm gitu ya. Wah, oke. Menarik ini, karena pada waktu itu justru itu dari dukungnya Pak Jokowi itu betul-betul diglorifikasi bahwa itulah keberanian Pak Jokowi menghentikan mafia minyak Petrol gitu. Ternyata ada historinya. Oke, silakan. Ini masa di mana kita boleh mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi supaya publik tahu. Ini hak publik untuk memahami gitu. Jadi suatu hari saya diundang ke ruang kerja beliau dan di dalam sudah ada 2 menteri gitu ya. Dan kelihatannya ada satu TikTok lah obrolan bahwa ini mesti direm. Dan karena itu Presiden Joko Widodo menanyakan kepada 2 menteri yang lain bagaimana pandangan mereka soal Petrol. 2 menteri lain itu memberi warning, ini hati-hati karena kalau terlalu keras pada urusan mafia bisa menyerang balik segala macam gitu ya. Nah, saya kelihatannya ingin dihadap-hadapkan dengan pandangan itu. Kemudian Presiden menanyakan bagaimana Pak Menteri, menanyakan pada saya gitu. Waktu itu Menteri SDM Anda ya? SDM ya. Dan saya adalah penanggung jawab sektor kan. Dan yang ditugasi pada waktu diangkat pertama kali memang membereskan masalah-masalah itu. Tapi jelas sekali bahwa pesan pertemuan itu tuh kalau bisa jangan diteruskan, kalau bisa ditunda dan dibatalkan gitu. Saya mengatakan Bapak Presiden tentu saja ini kan pada akhirnya terpulang pada arahan dari Bapak, karena kami kan hanya pelaksana gitu. Hanya saya boleh menyampaikan informasi atau mengingatkan bahwa dulu pada waktu kampanye untuk Pilpres 2014 kan salah satu agendanya adalah menyelesaikan mafia migas gitu. Jadi pertama itu janji kampanye, yang kedua publik sudah tahu bahwa kita sedang audit dan hampir selesai. Jadi rasanya kalau kemudian dibatalkan atau ditunda atau ditiadakan itu sulit pertanggungjawaban kita pada publik gitu. Terus pertemuan itu berakhir dengan kata-kata ya sudah kalau gitu hati-hatilah gitu. Itu satu. Nah, peristiwa kedua yang lebih keras itu ketika rame-rame cerita Bapak minta saham di MKD di Senayan itu sangat tinggi perhatian publik kan. Itu di tengah keriuhan itu kan, ingat nggak tuh ada adegan Presiden ngundang sejumlah pelawak dan ketawa-ketawa tuh, ingat ya? Saya lupa malah itu. Nanti dicari. Jadi ada adegan di mana di Senayan lagi rame, kemudian Presiden mengundang sejumlah pelawak termasuk Butet, termasuk beberapa orang lah, dan adegannya itu di sana ya? Di sana. Jadi kami yang di lapangan tuh merasa, oh loh, kita lagi berjuang di lapangan, berjibaku lah gitu dengan MKD, tapi kok pemimpin saya kok malah ngundang para pelawak untuk berketawa-ketawa gitu. Jadi saya ngerasa apakah ini dianggap pengalian isu atau dekonstruksi ini? apakah tindakan saya itu dianggap sebagai sesuatu yang lucu saja diketawain atau bagaimana gitu. Tetapi ada adegan sebelumnya yang harus saya ceritakan, yaitu saya dipanggil pada suatu hari Jumat, sudah menjelang sholat Jumat lah, terus saya ditegur keras, ditanyakan siapa di balik ini semua gitu, dengan nada yang sangat marah lah menurut saya, karena beliau menutupi mulutnya dengan tangan, tidak ingin menghadap saya gitu, seperti itu. Terus saya menjelaskan ini tanggung jawab saya sebagai profesional Pak Presiden, yang seluruh tindakan saya sudah dikonsultasikan dan mendapat arahan dari Pak Presiden. Jadi tidak ada
yang mengarah-arahkan, tidak ada yang memerintahkan. Tapi rupanya jawaban saya tidak memuaskan beliau. Diulang lagi dalam keadaan masih begini. Beliau mengatakan terang-terangan saja, siapa yang nyuruh ini semua gitu. Dan saya menjawab dengan sangat pelan, sangat tertata dengan bahasa Jawa, mboten wonten Pak Presiden gitu. Sambil saya jelaskan bahwa seluruh tindakan saya itu otonom, tidak ada pihak satupun yang memerintahkan apalagi mengendalikan. Sekaligus saya mengedres salah seorang kolega saya, waktu itu Menko Polkam, itu membuat statement di Jakarta Post, headline-nya besar sekali. Mungkin nanti bisa dicek tuh Mas Aris itu. Ya, siapa Pak? Yang kira-kira mengatakan, I know a plot behind Menteri SDM. Saya tahu Menteri SDM gitu. Siapa ya waktu itu ya Menteri Menko Polhukamnya ya? Nanti dicari aja. Oke. Ya. Beliau baru pulang dari Australia, kemudian membuat press conference, kemudian Jakarta Post mengambilnya sebagai headline besar sekali bahwa saya merupakan pion dari orkestrasi besar gitu. Jadi kalau kembali pada cerita ini, sebetulnya mungkin juga sektor lain mengalami hal yang sama. Jadi ada kisah-kisah di mana terhadap apa yang menjadi agenda yang dikemukakan di publik ketika dilaksanakan dan mungkin mendapat pressure, ternyata Presiden Joko Widodo itu memilih untuk tidak teguh pada agenda publik, gitu ya. Tapi kemudian berpikir lain yang sebenarnya merepotkan aparatur negara. Nah, dalam hal ini saya kan eksekutif, jadi itu hak beliau lah untuk memberikan pengarahan. Tapi terhadap cerita Pak Agus Raharjo itu adalah kalau sampai lembaga independen pun gitu ya diintervensi, kan pelajaran pentingnya adalah bagaimana lembaga-lembaga lain dalam kontrolnya presiden. Itu yang mungkin perlu dicermati sama-sama. Nah, karena itu kembali pada pesan yang awal tadi, hati-hati para calon presiden, hati-hati Pak Anies, hati-hati Pak Prabowo, hati-hati Pak Ganjar, bahwa jebakan menggunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya itu begitu besar. Dan juga hati-hati bahwa bila Anda melakukan itu, maka hanya soal waktu akan terbongkar ke publik. Dan itu bagi negara juga tidak baik, bagi bangsa juga tidak baik, apalagi bagi keluarga dan sekitarnya. Oke. Sebelum ke situ, tapi balik